Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan kesempatan presentasi kepada kelompok kami. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Vivi. Yang kedua ada Berlia Laura. Yang ketiga ada Nadia Angelin Christine. Dan yang keempat ada Paula Fajila. Baiklah, sekarang izinkan kami memaparkan materi kelompok kami yaitu mengenai ketahanan nasional dan bela negara. Adapun poin-poin yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama mengenai ketahanan nasional, yang kedua mengenai bela negara, dan yang ketiga mengenai hubungan antara ketahanan nasional dan bela negara. Oke, untuk pemaparan materi yang pertama saya serahkan kepada Nadia. Kepada Nadia, saya persilakan. Baik, untuk yang pertama, saya akan memaparkan materi kami tentang ketahanan nasional. Secara etimologi, ketahanan nasional berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada, guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah bernegara. Ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Pengertian kedua adalah pengertian ketahanan nasional secara terminologi atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional. Untuk yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Untuk dapat memahami ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi, perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan ancaman-ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra. Oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Astagatra, bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh dua aspek, yakni aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur. Trigatra dan Pancagatra ini digabung menjadi Astagatra yang berarti 8 aspek atau unsur. Yang kedua, ada ketahanan nasional sebagai kondisi. Sebagai ilustrasi, apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatannya dibanding tahun lalu, kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni ajaran Astagatra. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis. Sebagai kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun. Jadi kondisi itu tidak bersifat statis. Yang ketiga, ada ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Ketahanan nasional sebagai strategi berkaitan dengan pertanyaan tentang apa, sebab, dan bagaimana Indonesia bisa survive walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Jawaban sederhana adalah karena Indonesia menggunakan strategi ketahanan nasional. Dalam pengertian ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra, yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Jadi, ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut.
GBHN. Tentang 3 wajah ketahanan nasional yang sudah saya jelaskan tadi di atas, selanjutnya berkembang dan terumuskan dalam dokumen kenegaraan. Misalnya pada naskah garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Pada naskah GBHN tahun 1998 dikemukakan definisi ketahanan nasional sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat segera secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam. Maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh. Untuk yang kedua, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada akhirnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya, ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional. Yang ketiga, ada ketahanan nasional meliputi ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Akan saya uraikan satu-satu. Untuk yang pertama ada ketahanan ideologi. Kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menghalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua ada meliputi ketahanan politik, adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis, kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang ketiga ada meliputi ketahanan ekonomi, adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Yang keempat, ada ketahanan nasional meliputi ketahanan nasional budaya, adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras. Rasi, seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Lalu untuk ketahanan nasional yang terakhir yaitu meliputi ketahanan keamanan, adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi dengan kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan segala bentuk ancaman. Sekian materi kami yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vivi. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nadia. Saya akan membahas mengenai unsur ketahanan nasional, dimensi ketahanan nasional, dan tujuan dari ketahanan nasional itu sendiri.
Nah, unsur ketahanan nasional itu sering dikenal dengan sebutan Astagatra atau 8 gatra atau 8 unsur yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Trigatra sering kita dengar dengan tiga unsur alamiah yang terdiri dari letak dan kedudukan geografi, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk. Untuk yang pertama, unsur letak geografi. Nah, unsur letak geografi ini artinya wilayahlah yang menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait wilayah negara tersebut dapat meliputi bentuk wilayah negara, luas wilayah negara, posisi geografis suatu negara, dan lain-lain. Yang kedua ada unsur keadaan dan kekayaan alam. Nah, sudah jelas sekali, sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah itu, baik kualitas maupun kuantitasnya, sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Maka dari itu, keberadaannya perlu dijaga serta dilestarikan. Sumber kekayaan alam juga menjadi modal dasar pembangunan. Nah, pembangunan tersebut pula menjadi dasar pengelolaan dan pengembangan sumber kekayaan tadi. Dan hal ini merupakan salah satu indikator ketahanan nasional. Yang ketiga, ada keadaan dan kemampuan penduduk. Unsur ini sangat berpengaruh besar terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Nah, oleh sebab itu, sangat diperlukan penduduk yang produktif atau sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua ada Pancagatra atau 5 gatra atau 5 unsur sosial yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama ada unsur ideologi. Nah, unsur ideologi ini menunjuk pada nilai-nilai yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Yang kedua ada unsur politik. Unsur politik ini berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan. Nah, sistem politik yang stabil tentu akan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Yang ketiga ada unsur ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara itu merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan, apalagi di era global sekarang. Kenapa begitu? Karena ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi suatu negara tentu akan meningkatkan ketahanan ekonomi negara yang bersangkutan. Yang keempat ada unsur sosial budaya. Nah, terkadang tingginya nilai sosial budaya menunjukkan tingkat kesejahteraan bangsa, baik fisik maupun jiwanya. Begitupun sebaliknya. Keadaan sosial yang timpang memudahkan timbulnya ketegangan sosial. Yang terakhir ada unsur pertahanan dan keamanan negara. Nah, unsur ini merupakan salah satu fungsi dari pemerintahan negara. Dan tentu negara dapat melibatkan rakyatnya, dalam arti lain dapat melibatkan kita semua dalam hal ini, dalam upaya bela negara. Seperti yang kita tahu bahwa bela negara adalah kewajiban seluruh warga negara. Nah, untuk lebih lanjut, bagian ini akan dijelaskan di subbab bela negara nanti. Lanjut loh. Lalu ada dimensi ketahanan berlapis. Apa sih maksud dari dimensi ketahanan berlapis itu? Nah, jadi ketahanan nasional itu tidak akan mungkin terwujud begitu saja tanpa dimulai dari hal kecil, tanpa dimulai dari ketahanan-ketahanan kecil sebelumnya. Dalam arti lain, ketahanan nasional itu terwujud dari apabila ketahanan diri sudah terwujud, ketahanan keluarga sudah terwujud, ketahanan wilayah dan regional sudah terwujud. Lanjut loh. Kemudian mengenai tujuan ketahanan nasional. Jadi tujuan dari ketahanan nasional itu adalah untuk menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang, maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Tentunya dalam rangka mencapai tujuan bangsa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh Berlia Laura. Baiklah, terima kasih Vivi. Saya akan melanjutkan materi dari Vivi, yakni kita akan masuk ke materi bela negara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian bela negara. Nah, apa sih itu bela negara? Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Selanjutnya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya
kesediaan berbakti pada negara, dan kesediaan berkorban membela negara. Selanjutnya, kita mau lihat fungsi dan tujuan bela negara. Pertama, kita mau membahas mengenai fungsi bela negara. Nah, fungsi bela negara meliputi untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman, terus untuk menjaga keutuhan wilayah negara, dan merupakan kewajiban setiap warga negara, dan juga merupakan panggilan sejarah. Selanjutnya, ada pula tujuan dari bela negara tersebut. Nah, tujuan dari bela negara yakni yang pertama, untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, yang kedua, melestarikan budaya, yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang keempat, membuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, dan yang terakhir, yang kelima, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Selanjutnya, ada pula manfaat dari bela negara. Nah, di sini manfaatnya meliputi membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain, dan juga untuk membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai kemampuan diri, dan juga untuk melatih jiwa kepemimpinan dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Selanjutnya, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu, dan juga berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama, dan melatih kecepatan, ketangkasan, dan ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan, dan juga untuk menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Dan yang terakhir, untuk membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur bela negara akan dijelaskan oleh Paula. Kepada Paula, saya persilahkan. Saya tentang bela negara. Di sini ada beberapa tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat adalah berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Bela negara ini juga memiliki dasar hukum. Dasar hukum untuk pelaksanaan bela negara di Indonesia telah dimuat di berbagai aturan, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa tiap-tiap organ negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 27 dan 30 dapat disimpulkan, membela negara merupakan kewajiban dari seluruh warga negara. Contoh-contoh bela negara dalam lingkungan keluarga. Pertama, menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga, serta membentuk keluarga yang sadar hukum. Dalam lingkungan sekolah, ada meningkatkan iman, takwa, iptek, serta kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah. Dalam lingkungan masyarakat, ada menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam bermasyarakat, serta menjaga keamanan kampung secara bersama-sama. Lalu dalam lingkungan negara ada mematuhi peraturan hukum yang berlaku dan membayar pajak tepat pada waktunya.
Lanjut loh. Hubungan antara bela negara dan ketahanan nasional. Bela negara merupakan salah satu upaya mewujudkan ketahanan nasional karena dimensi ancaman negara bukan hanya ancaman militer saja, tetapi juga ancaman non-militer. Inilah peran bela negara tersebut. Apabila suatu negara tidak memiliki ketahanan nasional yang kuat, maka satunya adalah perpecahan negara, bisa berupa pecahan wilayah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menyajikan beberapa contoh kasus serta video terkait ketahanan nasional dan bela negara. Silakan, Laura. Baiklah, terima kasih Vivi untuk kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan beberapa contoh kasus ketahanan nasional, terkhususnya di bidang budaya. Nah, yang pertama, itu Malaysia mengklaim dan mempatenkan batik motif parang rusak, angklung, wayang kulit, hingga rendang. Nah, sehingga Sekjen Departemen Kebudayaan Pariwisata, Saptani Ruandar menyatakan bahwa pemerintah telah mendaftarkan batik dan angklung ke UNESCO sebagai Masterpiece World Heritage. Langkah ini merupakan reaksi setelah munculnya klaim tersebut. Selanjutnya yang kedua, lagu yang mirip yakni yang berjudul Rasa Sayang menjadi soundtrack iklan pariwisata Malaysia yang dicurigai diambil dari lagu Rasa Sayangnya. Lagu ini pernah diupload di situs resmi pariwisata Malaysia dan disiarkan oleh televisi-televisi di Malaysia. Klaim ini menuai kecaman hebat dari masyarakat Indonesia hingga DPR. Selanjutnya yang ketiga, para seniman Ponorogo kaget oleh munculnya tari barongan yang sangat mirip dengan tari reog Ponorogo. Padahal pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mendaftarkan reog Ponorogo dan mendapatkan hak cipta dengan nomor 026377 pada 11 Februari 2004. Oleh Malaysia, tarian ini diberi nama Tari Barongan. Nah, website Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Warisan Malaysia pernah memampangnya dan menyatakan tarian itu adalah warisan dari Batu Pahat, Johor, dan Selangor, Malaysia. Selanjutnya yang keempat, pada acara Kemilau Nusantara tahun 2007 di Bandung, Wakil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, yakni Datuk Abdul Aziz Harun, mengancam mengklaim bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu adalah bahasa Malaysia, katanya. Ancaman tersebut akan dilaksanakan bila masyarakat dan pemerintah Indonesia masih mempermasalahkan klaim Malaysia terhadap lagu Rasa Sayangnya yang telah saya jelaskan sebelumnya, yang dibuat di Malaysia pada tahun 1907 dan tari barongan tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada tari pendet. Nah, tari pendet ini menjadi iklan acara Discovery Channel bertajuk Animatic Malaysia. Setelah dipersoalkan selama beberapa hari, Discovery Channel akhirnya memunculkan iklan itu terhitung sejak Senin tanggal 24 Agustus 2009. Pemerintah Malaysia menyatakan tak pernah mengklaim tari pendet. Sekian contoh kasus yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menampilkan video terkait ketahanan nasional dan bela negara.
Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zabut. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, lautan lepas, pegunungan gagah hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. Puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri Pertiwi. Jakarta sebagai ibu kota negara juga titik lebih dari seluruh kebudayaan. Di sini semua terpusat nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, pulau para dewata, telah tersokong dengan kearifan lokal masyarakat yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi ini melahirkan rasa gotong royong dan budaya asli Indonesia. Sebagai langkah pelestarian budaya, peranan museum sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang ditelan zaman. Saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Rumah Budaya Indonesia hadir di beberapa negara sahabat sebagai media perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Saatnya Indonesia menunjukkan kejayaan budayanya. Sampai akhir menutup mata. Sekian contoh kasus. Sekian contoh kasus dan video yang dapat kami tampilkan. Saya serahkan kepada Vivi. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih dan selamat pagi.